Aditya, Aisyah, Alia, Andi, Anggun, Antika, Ardiansa, Bagas, belum datang. Ada suratnya tidak? Charles, Sally, Diki, belum datang. Kemudian Dimas, Emro, Anja, Fadil, Janet, Kesha, Kansa, Luki, Lulu, kemudian Melia, Muhammad Andri, kemudian Nabila, kemudian Okta, ada, Rafif, Reza, Rendika, Reza, Rian, Tasya, Usbatun, Finda, Vera, Widi, ada yang belum dipanggil? Tika, oh iya, Tika belum tertulis ya. Tika. Baik, sekarang hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Namanya yaitu ekologi. Nah, sebelum kita masuk ke ekosistem, coba kalian amati dulu. Lihat, tengok ke arah kiri semuanya. Ke arah kiri di luar. Di situ ada apa ya? Ada hutan. Di hutan itu kalian menemukan apa saja? Coba kalian lihat, temukan apa saja di situ. Andi, kamu menemukan apa, Andi? Tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan. Kemudian apa lagi? Apakah cuma makhluk hidup yang kamu temukan di situ? Tidak. Ada apa selain makhluk hidup? Ada cahaya, ada tanah, ada udara. Itu contoh-contoh yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita nanti akan belajar tentang peranan komponen-komponen di dalam suatu ekosistem, dalam suatu aliran energi. Yang kedua, kalau nanti kita sudah tahu, oh ini komponen yang ada di dalam ekosistem, komponennya itu nanti, dalam komponen-komponen itu nanti akan membentuk suatu rantai makanan. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita yang kedua nanti, karena dalam ekosistem itu ada rantai makanan, maka kita nanti membuat apa ya? Gambar atau bagan tentang rantai makanan yang nanti akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ke inti, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya nanti ketika kita belajar itu kita bisa belajar dengan tenang, kemudian kita tidak belajarnya tidak gaduh, kita belajarnya nanti serius tapi kita santai. Setuju tidak? Setuju. Nah, yang pertama, karena biologi itu kan di jam pertama hari ini, ya kan? Kemudian ada
beberapa siswa seperti Mas Bagas kan belum datang, Diki juga belum datang. Kira-kira kalian kesepakatannya apa nanti kalau mereka datang? Kita beri sanksi tidak? Sanksinya apa kira-kira kalian usulkan? Jangan sanksi fisik, nggak boleh. Ya. Membayar uang kas. Yang pertama berarti harus minta izin terlebih dahulu ke petugas piket. Yang kedua mereka harus membayar uang kas kelas. Misalnya berapa? Sekali tidak masuk berarti cuma mahal-mahal nanti kasihan. 2.000 gimana? Setuju? Setuju. Nah, ini kita dapat kesepakatan pertama ya. Yang pertama, jika ada yang datang terlambat lebih dari 5 menit, kalau masih 5 menit kita toleransi ya, karena kita kadang. Nah ini ada yang datang, tadi kan kita sudah dapat kesepakatan satu. Salah satu. Kenapa terlambat? Menunggu siapa? Menunggu Okta. Sampai bareng Okta. Besok lagi jangan terlambat ya. Sekarang sampean tadi kesepakatannya dari teman-teman itu bahwa kalau ada yang terlambat lebih dari 5 menit itu harus minta surat izin dulu ke piket. Yang kedua, nanti bayar iuran kas ke bendahara sebesar 2.000. Sampean setuju? Oke, berarti setuju ya. Nah, berarti kita terangkan mulai hari ini ya. Oke. Nah, berarti sampean ke petugas piket dulu ya. Kita surat izin nanti diberikan ke tulis baru ikut pelajaran. Oke. Monggo. Nah, yang kedua ayo kesepakatannya. Kalian kan seperti biasanya sesuai dengan aturan sekolah kan sudah pakai seragam semua kan? Sesuai jadwal, kecuali Mbak Vika, karena Vika pindah belum beli baju. Mbak Vika besok segera beli ya ke koperasi dijahitkan supaya nanti sama dengan teman-teman lainnya. Nah, semuanya berarti harus pakai seragam sesuai dengan hari, kemudian dimasukkan, kemudian pakai dasi. Nah, ini semuanya sudah seperti itu berarti bagus ya. Kemudian kesepakatannya yang ketiga begini. Kalau misalnya kita nanti belajar terus ada yang pas kita nanti kan mesti diskusi kelompok ya kan. Kadang saya menjelaskan di depan, terus ada yang rame guder. Nah, ada yang ngomong sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian mengganggu enggak? Karena itu mengganggu. Nanti kan kita ada waktu sendiri saya bolehkan kalian ngomong. Nah ada waktunya sendiri kalian itu tidak boleh ngomong, ya kan? Ngomong sendiri. Kita kan tadi konsekuensi kesepakatannya serius tapi santai, ya kan? Nah kalau ada yang ngomong sendiri, kira-kira kalian nanti kasih sanksi enggak? Nah sanksinya apa? Jangan kita nggak boleh ngasih fisik. Misalnya apa? Ada yang punya usul? Kalau tidak ada tak kasih solusi misalnya ya, saya usulan. Nah, bagaimana kalau kita suruh karena dia kan sudah menyita waktu kita untuk belajar, mengganggu kan? Nah, kita kasih sanksi misalnya dia harus mencatat materi yang kita sampaikan hari ini. Materinya semuanya, misalnya materinya komponen alternatif ekosistem ya harus mencatat mulai dari ekosistem sampai jaring-jaring makanan. Kapan mencatatnya? Pada saat istirahat, sehingga dia tidak ikut istirahat. Itu hubungannya, ya. Setuju? Setuju. Terus yang ketiga, nanti kan setiap pelajaran ini kalian saya kasih tugas ada individu, ada tugas kelompok. Pengumpulannya harus tepat waktu. Kalau selesai harus segera dikumpulkan. Selesai jam pelajarannya biologi ya, nggak boleh lewat. Kalau ada yang lewat, nilainya kalian kurangi apa tetap dapat sama dengan yang selesai dengan cepat?
belajar di situ kan kita juga pakai handphone ya, pakai gawai. Nah kira-kira kalau pakai gawai ya kita nanti khusus pakai untuk materi pelajaran. Kalau ada yang nge-game, ada yang Facebookan, ada yang WA-an, kira-kira apa yang kalian lakukan? Yang pertama kita nasihati. Kalau yang pertama nasihati masih tetap, nanti kita beri sanksi. Sanksinya apa? Kira-kira awakmu, temanmu dolanan HP kok kayak sanksi apa lu? Oh pinter. Kalau menurut Lucky itu HP-nya disita. Setuju tidak? Nah, kalau masih pertama disitanya itu kalau menurut saya disita saja sampai nanti pelajaran biologi selesai. Nanti baru diberikan lagi. Nah, kalau misalnya nanti dia besoknya lagi masih tetap seperti itu, mengulangi lagi, kira-kira menurutmu apa ya sanksinya? Ayo, ada yang punya ide? Berani? Tiga. Disita 1 minggu. Setuju enggak? Tidak. Kalau tidak bagaimana? Supaya cepat. Harus bagaimana? Kita sampai pulang. Kalau Mas pulang nanti besoknya lagi tetap mengulang lagi. Ulang-ulang kali. Kita lagi. Nah, kalau misalnya saya usul, kalau dia itu mengulang berulang-ulang kali, bagaimana kalau nanti kita sita baru dikembalikan jika diambil orang tuanya, supaya orang tuanya tahu, oh begini toh anakku di sekolah itu dolanan HP, ayo jualan. Gimana? Awakmu jika orang tua bukan? Tidak apa-apa, biarnya di orang tua bahwa di sekolah itu juga ada pengawasan, bahwa bapak ibu guru di sekolah itu juga mengawasi kalian, karena di sekolah itu bapak ibu guru juga jadi orang tua. Jadi kita sudah punya 4 kesepakatan ya. Yang pertama harus datang ke sekolah tepat waktu, kalau terlambat nanti dapat sanksi. Yang kedua yaitu kita jika di dalam kelas buat kegaduhan, maka kalian harus mencatat materi pada hari itu. Yang ketiga yaitu jika apa yang ketiga Mang? Ayo, ini enggak? Ya. Jika terlambat mengumpulkan tugas, maka nilainya dikurangi. Yang keempat yaitu jika menggunakan handphone selain untuk pelajaran di jam pelajaran, handphonenya disita. Kalau tetap mengulang, maka akan diambil oleh orang tua. Nah, jadi itu 4 kesepakatannya. Nanti Mbak Anca sebagai ketua kelas silakan ditulis, ya. Kemudian peraturannya tadi kesepakatannya ditulis, kemudian yang menandatangani ada saya dan seluruh siswa semua menandatangani, ya kan? Karena kan kalian sudah pakai kesepakatan, oke? Setuju ya?